Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Agustiani dengan nomor NIM 1110432. Saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada tahun 2024 dengan mata kuliah berpikir kreatif. Untuk soalnya itu berikan komentar tentang kementerian baru yang lahir di Kabinet Merah Putih Prabowo dan Gibran. Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dengan wakil Gibran Rakabuming telah memperkenalkan sejumlah kementerian baru supaya untuk fokus dan memperkuat prioritas sektor-sektor. Dan beberapa kementerian baru ini termasuk Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, serta Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan mencegah UMKM yang masing-masing dipernasionalan. Peraturan ini mencerminkan komitmen untuk mendorong kemiskinan, keberdayaan ekonomi, serta penguatan infrastruktur hukum dan keamanan. Pembagian tersebut memungkinkan seperti kementerian untuk memiliki fokus yang lebih seperti UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Terus tuh sehingga lebih adaptif terhadap tantangan seperti sektor. Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu periodenya terhitung dari tahun 2024 sampai dengan 2029 memiliki 48 kementerian di Kabinet Merah Putih. 48 kementerian tersebut terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Dalam memerintahkan Prabowo dan Gibran, terdapat sejumlah kementerian baru yang sebelumnya tidak ada. Kabinet Indonesia Maju pemimpin Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Selanjutnya itu kementerian baru merupakan mencegah dari kementerian yang sudah ada sebelumnya. Salah satunya itu kementerian yang dipecah, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Presiden Prabowo juga telah melantik jajaran kementerian dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan di Istana Negara, yaitu di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024. Dari 48 menteri yang akan bekerja 5 tahun ke depan, ada 14 kementerian baru yang terbentuk oleh Prabowo. Menurut pengamat kebijakan publik Yuar Nugroho,
butuh waktu 6 hingga 1 tahun untuk kementerian yang baru dibentuk agar bisa bekerja secara efektif. Ia menyebut ada beberapa hal dasar yang perlu dipersiapkan, sepertinya analokasi anggaran, dan struktur organisasi dan tata cara kerja. Perkiraan saya sampai bisa bersungguh-sungguh bekerja itu bisa 1 tahun bahkan lebih, kata Yanuar kepada Tempo melalui pesan tertulis Senin 21 Oktober 2024. Selain penyusutan anggaran dan struktur organisasi, kementerian yang baru dibentuk juga memiliki tantangan dari segi perisian sumber daya manusia, sebab kata dia lembaga setingkat kementerian membutuhkan pejabat seperti direktur jenderal hingga pejabat elesion 1 dalam jumlah besar, yaitu tantangannya karena penanganan sumber daya manusia tidak mudah, seperti mutasi dan tempat kerja lainnya. Setelah itu ada pun kementerian yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo merupakan pecahan dari kementerian yang sudah ada sebelumnya, seperti Kementerian Pendidikan, Budaya yang pecah menjadi 3 kementerian. Kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang pecah menjadi 2. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dipisah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya itu ada pun kementerian baru di Kabinet Prabowo Gibran. Daftar kementerian baru di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo itu ada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dipimpin oleh Budi Gunawan. Yaitu yang kedua itu ada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, yaitu ada Kemasyarakatan, Imigrasi dipimpin Yusril Izzah Mahendra. Yaitu ada yang ketiga Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin oleh Zulkifli. Bidang pangan itu yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan. Terus juga ada Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Supratman Andi Aktas. Itu ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan, terus ada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Penduduk. Baik, selanjutnya ada profil Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Presiden dan Wakil Presiden
bertekad membebaskan Indonesia dari kemiskinan dan kelaparan. Pernyataan ini kemudian disambut tawa riuh dan tepuk tangan hadirin, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang secara spontan berdiri dari kursinya dan memberikan hormat ke arah Jokowi. Sinyalemen dukung Jokowi kepada Prabowo yang jauh sebelum ramai pendaftaran capres-capres. KPU kemungkinan menjadi daya percaya diri bagi pria. Prabowo Subianto sudah kenyang dengan pengalaman kekalahannya. Hal ini setidaknya dibuktikan melalui jajak pendapat yang dilakukan lembaga-lembaga survei. Hasilnya Prabowo Subianto selalu mendukung peringkat pertama sebagai capres yang keluar dari jajak pendapat. Bahkan pernah dalam menyatakan sebulan sebelum pencoblosan, pria kelahiran Jakarta akan lolos satu putaran dalam Pilpres 2024. Faktanya selama ini Komisi Pemilih Umum menyatakan Prabowo dan Gibran menang pada April silam. Sosok yang satu ini memiliki perawak cukup spontan dan apa yang disebut mengingatkan pengalaman hampir 3 dekade di dunia kemiliteran, yaitu dalam salah satu pidato Prabowo bersama pendampingnya Gibran Rakabuming, Prabowo sempat menyampaikan tekadnya untuk membawa Indonesia bebas dari kemiskinan dan kelaparan serta kurang gizi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sebelumnya tentang Prabowo Subianto. Siapa sih itu Prabowo Subianto itu? Ia merupakan anak ketiga dari 2 kakak perempuan bernama Bianti Ningsih dan Mariani dan adik laki-lakinya Hasyim. Terus dia tuh berdasarkan silsilahnya keluarga Jojo Hadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara yang merupakan Panglima Langsar Pangeran Diponegoro. Jadi itu masa kecilnya Prabowo itu dari keluarga banyak yang dihabiskan di luar negeri, terutama ketika ayahnya terlibat menentang pemerintah Presiden Soekarno dalam pemerintahan di Sumatera. Latar belakangnya adalah pemimpin pusat terlalu mengistimewakan Jakarta dibanding daerah lainnya dalam jumlah sumber
disebutkan sekolah Prabowo berpindah-pindah dari Malaysia ke Swiss sampai ke negeri, hingga akhirnya ketika pemerintahan Orde Lama tumbang digantikan oleh Orde Baru, keluarga Suemitro kembali ke Indonesia. Prabowo didirikan melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1970. Setelah dia lulus, ia kemudian bergabung dengan Komando Pasukan Yadi Yuda Sandi Yuda, pasukan elit Angkatan Darat yang menjadi cikal bakal Kopassus. Saat itu menjadi komandan Plenot pada grup I, atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi tim Nanggelang di Tomo Timur. Nah, selanjutnya itu dalam salah satu debat kemarin tuh yang Pilpres 2024, Ganjar dan bertanya-tanya apakah Prabowo akan membuat pengadilan hak asasi manusia apabila terpilih sebagai presiden, dan apakah Prabowo bisa membantu menemukan kuburan 13 aktivis yang hilang dari keluarga korban bisa berjarah. Nah, Prabowo menanggap pertanyaan Ganjar kepadanya terkait penuntusan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu bersifat yang selalu muncul setiap 5 tahunnya. Nanggapin itu, Ganjar menilai Prabowo tidak tegas dalam mengatasi kasus-kasus hak asasi manusia masa lalu. Dalam konferensi lainnya, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan memasang iklan besar di surat kabar Kompas cetak sehari setelah debat. Nah, hal ini menurut pengamat politik bisa mencerdasi keadilan Cipres karena anggarannya itu berasal dari uang negara. Dalam hal ini, kontroversi kecil lainnya, Prabowo juga sempat menjadi sorotan saat mengeluarkan pertanyaan. Nah, itu pertanyaannya itu bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik gitu kan. Prabowo dalam video viral tersebut sebagai kutip dari Kompas, kebijakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk mengembangkan proyek tumbung pangan menjadi bahan serangan dari kalangan rivalnya. Adalah Prabowo saat mengajukan proposal gencatan senjata dalam perang strategi Studies itu pada tahun 2023 di Singapura. Namun usulan tersebut Menteri Pertahanan sebagai aneh diduga seperti saran Rusia. Ini terjadi pada tanggal 3 Juni 2023. Namun belakangan ini Prabowo telah mengklarifikasi pertanyaan tersebut melalui duta besar di Indonesia. Nah, itu pencitraan. Adapun pencitraan Prabowo tampil sebagai seorang pria tua yang menggemaskan, yang oleh publik disebut sebagai gemoy.
tampilannya diperluaskan untuk bantuan kecerdasan membuat menghias spanduk kampanye sampai sudut kota dan pedesaan. Adapun kayak tentang kekayaannya Prabowo itu, kekayaan Prabowo mencapai 2,4 triliun berdasarkan LHKPN yang dirilis KPK. Di paling tajir di antaranya capres-capres lainnya. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah ucap, mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahannya datangnya dari pribadi saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.